Hati-hati, ini adalah kebiasaan sepele tetapi bisa mengakibatkan gangguan sperma pada pria. Banyak pria yang khawatir ya, dia akan menjadi mandul dan sulit memiliki keturunan nantinya. Namun jangan salah, bukan hanya karena penyakit berat yang dapat mengakibatkan kemandulan, tetapi juga ada beberapa hal kebiasaan yang harus kita perhatikan untuk menjaga sperma kita. Di video kali ini, kita akan membahas ya, 7 kebiasaan yang bisa mengakibatkan gangguan kerusakan pada sperma pria. Kebiasaan ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita pertahankan dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu kesuburan kita. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas 7 kebiasaan yang bisa merusak sperma. Kebiasaan yang pertama, membiarkan suhu panas di buah zakar pria. Kita harus memahami ya, kalau pabrik penghasil sperma itu letaknya di testis atau organ buah zakar kita. Buah zakar ini, dia sifatnya menggantung di daerah kantung buah zakar. Dia bisa bergerak naik dan turun. Kenapa dia menggantung dan bisa bergerak naik dan turun? Karena untuk menjaga suhu ideal bagi buah zakar. Dalam keadaan normal, suhu buah zakar kita itu berada di kisaran 33 sampai 34 derajat Celcius. Jadi dia 2 derajat lebih dingin dibandingkan suhu tubuh kita yang berkisar antara 36 derajat Celcius. Apabila tubuh kita ini misalnya berada di lingkungan yang sangat dingin sekali, maka buah zakar kita ini dia akan pintar. Dia mencari kehangatan dengan menaikkan posisinya untuk mendekati sumbu tubuh kita. Diharapkan dia bisa memberikan kehangatan sehingga buah zakarnya bisa berfungsi normal. Tapi kalau yang terjadi itu sebaliknya, suhu lingkungan di sekitar buah zakar ini terlalu panas, maka dia akan bergerak semakin turun. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu buah zakar ini semakin dingin. Itulah mengapa kita jangan heran ya kalau buah zakar kita ini sering bergerak-gerak sendiri, karena ini merupakan fenomena yang normal untuk menjaga suhu biji kita. Tapi hati-hati ya, kompensasi pergerakan buah zakar ini juga ada batasnya. Kalau misalnya suhunya itu udah sangat terlalu panas, udah bergerak turun tetapi juga masih tidak menolong, maka yang terjadi suhu panas ini dalam jangka panjang bisa merusak produksi sperma di dalam buah zakar. Salah satu contohnya beberapa kebiasaan mungkin ada pada orang-orang yang koki atau suka memasak ya, terlebih memasaknya itu dekat dengan api yang besar dan sejajar dengan buah zakarnya. Bukan gak mungkin kalau kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang seumur hidupnya, panas di buah zakarnya ini bisa mengganggu sperma. Lalu juga ada kebiasaan kita mungkin sauna ya. Sauna ini kan dia akan memanaskan tubuh kita keseluruhan. Kalau misalnya kita melakukan sauna ini dalam jangka panjang dan kita sudah ada gangguan sperma, hati-hati, ini juga tidak baik untuk kesuburan kita. Selanjutnya juga harus diperhatikan ya ketika kita mandi. Kalau misalnya mandi air hangat menggunakan gayung atau shower masih aman-aman aja. Yang jadi kendala itu adalah kalau kita berendam di bathtub. Terlebih kita berendamnya menggunakan air yang sangat panas sekali. Karena suhunya panas, biji kita masuk ke dalam air seutuhnya, maka yang terjadi panasnya ini yang tidak baik untuk fungsi buah zakar dalam menghasilkan sperma. Lalu juga ya ada beberapa kebiasaan pria, khususnya mereka mungkin yang sering menggunakan motor. Jadi banyak pria ya yang dia itu berkendaraannya cukup jauh, perjalanan pulang pergi mungkin 1 jam lebih di motor. Belum lagi di motor itu kadang ada mesinnya yang dekat dengan buah zakar. Kalau kita duduk terlalu lama di motor dan buah zakar kita terpapar panas semakin lama, ini juga sama tidak baik. Dan terakhir, kebiasaan lainnya itu adalah kita kadang suka memangku laptop. Jadi kadang ya misalnya kita lagi ngetik tuh, kita taruh tuh laptopnya di paha kita. Yang terjadi panas dari laptop itu langsung mengenai buah zakar. Makanya saran saya ya, kita harus berhati-hati dengan kebiasaan tadi. Pada prinsipnya, yang bikin buah zakar kita panas sebaiknya dihindari. Termasuk salah satunya itu adalah kalau misalnya kita demam tinggi. Jadi ya, kalau kita sedang jatuh sakit, tiba-tiba demam tinggi, yang kena panas bukan hanya tubuh kita saja, melainkan buah zakar juga. Itulah mengapa saya sering menemui ya, pada pria-pria yang sedang program hamil, ketika saya cek spermanya, kok tiba-tiba spermanya turun drastis. Rupanya penyebabnya dikarenakan pria tersebut beberapa minggu sebelumnya ada kena demam tinggi. Hal ini karena infeksi tadi selain meningkatkan radikal bebas di tubuh, juga akan meningkatkan suhu di buah zakar. Oke, sekarang kita lanjut ya, kebiasaan nomor 2 yang bisa mengganggu sperma pria, yaitu adalah menggunakan celana yang terlalu ketat. Ini masih nyambung ya dengan pembahasan sebelumnya. Jadi, kesalahan dalam menggunakan celana itu juga bisa mengganggu kesehatan sperma. Salah satunya adalah karena perubahan suhu. Banyak pria ya, entah kenapa saya sering nemuin mereka itu kalau pakai celana sering 3 lapis. Celana dalam dulu, baru boxer, baru celana panjang. Sesungguhnya kebiasaan ini sangat tidak baik bagi sperma. Karena kalau semakin banyak celana yang kita gunakan, maka ini akan mengakibatkan suhu buah zakar semakin panas. Saran saya untuk pria, sebaiknya kita hanya menggunakan 2 lapis aja. Mungkin celana dalam atau boxer, lalu dilapis dengan celana luar. Kalau disuruh membandingkan antara celana dalam dan boxer, sebetulnya yang paling bagus itu adalah yang tidak terlalu menggantung dan menekat buah zakar. Salah satunya adalah boxer. Karena boxer ini kan dia sifatnya longgar ya, jadi sirkulasi udara masih bisa masuk ke kantung
kantong buah zakar. Selanjutnya, hati-hati juga dalam memilih celana. Saran saya, kita jangan kebiasaan memakai celana yang terlalu ketat, apalagi bahannya juga tebal. Karena sama pada prinsipnya, kalau bahannya ini terlalu tebal dan ketat, dia akan mengakibatkan panas di buah zakar semakin meningkat. Kalau saya pribadi ya, menyarankan untuk para pria lebih baik sih kalau mau ya menggunakan sarung, khususnya kalau di rumah. Karena sarung ini sangat bagus banget loh untuk kesehatan reproduksi pria. Suhu di buah zakar kita menjadi semeriwing, dingin, dan nyaman. Dibandingkan kita kebiasaan pakai celana yang terlalu ketat, lebih baik kalau di rumah kita boleh gunakan celana pendek atau sarung saja. Lalu di sini saya mau menambahkan ya, ada bahan yang sebaiknya dihindari dalam penggunaan celana, khususnya buat kalian yang sedang program hamil, yaitu adalah bahan polyester. Kenapa? Jadi ini ada penelitian ya, sebetulnya penelitiannya ini cukup lama. Ini kira-kira di tahun 1992. Dulu itu mereka sedang mengembangkan ya metode kontrasepsi pria. Salah satunya mereka menggunakan yang namanya adalah polyester sling skrotal. Jadi kayak semacam celana dalam gitu menggantung dari bahan polyester. Jadi pada pria yang menggunakan gantungan polyester di daerah buah zakarnya selama kira-kira 4 bulan itu dapat menurunkan spermanya. Jadi spermanya itu semakin sedikit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Diperkirakan karena faktor tadi penekanan pada buah zakar sehingga mengakibatkan suhunya panas, dan bahan dari polyester ini yang akan mengakibatkan gesekan di buah zakar dan menyebabkan elektrostatik sehingga mengganggu fungsi dari pembentukan sperma. Penelitian yang sama juga dilakukan ya sempat di Indonesia. Ini tahun 1995. Jadi di sini penelitiannya ya, dia ada seorang pria sama menggunakan gantungan polyester di daerah buah zakarnya selama kira-kira 24 minggu. Ditemukan ternyata dalam kurun waktu 5 bulan tersebut spermanya menjadi menurun pada pria-pria tersebut. Makanya saran saya ya, kalau kita pria-pria sedang program hamil, coba cek deh bahan dari celana dalam kalian yang kontak langsung di buah zakar. Sebaiknya hindari mungkin yang bahannya itu dari polyester. Lalu juga harus hati-hati ya untuk menaruh handphone di celana kita, khususnya saku celana samping. Sebetulnya untuk penelitian, apakah menaruh handphone di saku celana samping itu bisa mengganggu sperma? Hasilnya belum begitu jelas ya. Namun saran saya kalau memang kita sedang program hamil dan mungkin sperma kita sudah ada masalah, sebaiknya hindari menaruh handphone di saku celana samping. Karena pada prinsipnya kalau misalnya radiasinya ini semakin parah, kemudian juga panas handphonenya ini mengganggu buah zakar, maka yang terjadi bukan nggak mungkin akan berdampak buruk untuk kesehatan sperma kita. Sebaiknya kalau kita menaruh handphone lebih baik taruh di tas saja, jauhkan dari buah zakar. Oke, lanjut lagi kebiasaan nomor 3 yang bisa mengganggu sperma, yaitu adalah menggunakan bahan-bahan plastik. Ini ada fakta mengejutkan ya dari penelitian terbaru. Jadi ditemukan ada yang namanya mikroplastik atau partikel plastik yang kecil, ternyata itu sudah ada di dalam sperma ataupun buah zakar pria. Makanya kita harus hati-hati ya dalam penggunaan bahan-bahan plastik, khususnya itu yang mengandung mungkin ptalat, BPA, polietilen, dan juga PVC. Biasanya yang sering menggunakan bahan-bahan tersebut, contohnya ada mungkin botol plastik, kemudian ada alat makan seperti sendok, garpu plastik, wadah makanan pembungkus, kantong plastik. Kadang kita bawa makanan langsung di plastiknya langsung kena ya, nah itu bisa tercampur juga mikroplastiknya dalam jangka panjang. Atau mungkin juga dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. PVC ini sering digunakan ya, khususnya untuk bahan bangunan hingga furnitur rumah tangga. Nah, PVC ini dia masuknya bukan dari makanan, melainkan bisa saja dari udara. Misalnya kita terhirup bahan ini dalam jangka panjang, kemudian ini yang bisa mengakibatkan kerusakan pada sperma. Ini saya bukakan langsung penelitiannya ya. Jadi penelitian ini dipublikasi tahun 2023. Dia menemukan ya ada kandungan mikroplastik di testis atau buah zakar dan sperma pria. Lalu ini juga ada penelitian di tahun 2024 ya. Dia juga melakukan penelitian pada manusia juga pada seekor anjing. Ternyata ditemukan ya kandungan mikroplastik bukan hanya pada buah zakar manusia, tetapi buah zakar hewan pun juga ada. Ini menjadi kekhawatiran ya. Jangan-jangan bisa jadi dari air yang tidak steril kita minum atau mungkin dari makanan, ini ada kandungan mikroplastik yang dapat berdampak buruk untuk kesehatan tubuh kita. Makanya saran saya, kita kalau dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi khususnya yang dalam hal makanan, hindari penggunaan produk plastik. Lebih baik kita menggunakan mungkin yang bahannya itu seperti gelas kaca, karena dia akan lebih minim kontaminasi plastik. Apalagi kalau misalnya kalian ya bungkus makanan panas-panas ditaruh di plastik, habis itu dikeluarkan wadahnya di plastik, di microwave lagi di dalam panas. Nah, bukan nggak mungkin ada kandungan plastiknya ini yang nggak stabil masuk ke dalam makanan, kita makan akhirnya bisa tembus ke buah zakar sampai sperma. Jadi jangan sepelekan ya mikroplastik ini. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini, karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi mengenai kesehatan sperma pria. Lanjut lagi ke kebiasaan nomor 4, yaitu adalah paparan zat kimia dan radiasi. Ada istilah yang namanya endocrine disrupting chemical, alias ada bahan kimia yang bisa mengganggu fungsi hormon tubuh kita. Karena hormonnya terganggu, otomatis kesuburan pria pun juga akan mengalami permasalahan. Selain dari plastik tadi, ternyata ada loh beberapa
pekerjaan yang dia itu paparan zat kimianya sangat tinggi. Contohnya pada pria yang mungkin dia kerjanya di lapangan batu bara. Banyak pasien saya ya yang sedang program hamil spermanya rusak, mereka itu adalah rata-rata pekerja di batu bara. Mereka sering cerita ya, kalau kerja di batu bara mereka biasanya kerjanya shiftnya cukup lama, 12 jam lebih. Dan saat di lapangan mereka biasanya enggan menggunakan masker. Karena apa? Pengap dan panas. Permasalahannya adalah kalau kita tidak menggunakan masker, paparan batu bara dari mungkin asap atau mungkin serpihan-serpihan lainnya itu bisa masuk ke hidung kita. Belum lagi kalau kita makan langsung di lapangan bisa masuk ke mulut kita dan ke saluran pencernaan. Paparan dalam jangka panjang ini terutama bagi pekerja batu bara ini yang dapat mengganggu sperma pria. Uniknya lagi ya, saya sering nanya ke pasien saya yang kerja di batu bara, apakah di lingkungannya cukup banyak teman-temannya yang sulit memiliki keturunan? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Pasien tersebut cerita, "Iya dok, di lingkungan saya itu juga banyak yang sulit punya anak. Bahkan ada yang bisa perlu waktu lama, 5 tahun lebih baru punya anak." Hal ini menunjukkan ya ada permasalahan di lingkungannya karena yang mengalami gangguan sperma bukan hanya dia sendirian tetapi juga ada lingkungan terdekatnya. Selain pekerja batu bara juga harus hati-hati ya. Mungkin mereka yang kerjanya itu di bengkel. Kadang mereka ya di bengkel sering bersentuhan dengan bahan-bahan kimia, oli langsung dengan tangannya, membersihkannya kurang steril, kemudian dia makan atau mungkin ada gas juga. Ini juga bisa mengakibatkan permasalahan di kesuburan pria. Selain itu juga ya, mungkin mereka yang kerja di rumah sakit khususnya di dekat daerah radiologi. Kadang mereka sering ya mengantar pasien lalu tubuhnya ini kena paparan sinar X-ray. Kalau sekali dua kali oke lah. Namun kalau berulang kali dalam jangka panjang, hal ini yang bisa menimbulkan masalah khususnya ke fungsi sperma pria. Lalu juga harus hati-hati ya, mungkin yang kerjanya itu sering di pertanian. Kadang sering ada ya bahan-bahan kimia seperti pestisida atau mungkin sesuatu yang disemprotkan. Itu juga bisa mengganggu fungsi dari hormon pria sehingga spermanya menjadi rusak. Terakhir juga harus hati-hati mungkin buat kalian yang kerjanya di tempat dengan radiasi tinggi. Kadang ada ya pekerjaan yang mungkin dia harus ke tower-tower khusus yang mungkin sinyal paparan radiasinya sangat tinggi, itu juga bisa loh mengganggu fungsi sperma pria. Makanya saran saya kita harus berhati-hati kalau misalnya pekerjaan kita dekat dengan zat kimia ataupun radiasi. Sekarang kita lanjut ya, kebiasaan nomor 5 yaitu adalah konsumsi makanan yang merusak sperma. Salah satu makanan yang terbukti sangat buruk untuk sperma itu adalah makanan ultra processed food alias makanan yang berprosesnya udah terlalu panjang dan penambahan pengawet. Contohnya mungkin makanan-makanan kaleng dan juga frozen food. Kebiasaan kalau kita konsumsi makanan-makanan tersebut dalam jangka panjang, maka yang terjadi adalah tubuh kita tidak mendapatkan asupan gizi yang baik untuk memproduksi sperma yang ideal. Makanya kalau kita tidak menjaga pola makan kita, yang terjadi spermanya pun akan rusak dan bisa mengganggu kesuburan. Terlebih buat kalian juga yang mungkin kebiasaan ya menggunakan rokok, vape dan juga alkohol. Kalau kalian sering menggunakan hal tersebut dalam jangka panjang, spermanya juga akan semakin buruk. Selain itu juga harus diperhatikan ya, ada beberapa makanan yang kalau dikonsumsi secara berlebihan, jumlahnya terlalu banyak, itu tidak disarankan khususnya bagi pria yang sedang program hamil, yaitu adalah makanan pare dan daun pepaya juga ekstrak biji pepaya. Karena makanan-makanan tersebut dia ada kandungan yang bisa menekan fungsi sperma pria. Selain itu juga harus hati-hati ya kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi kandungan kedelai dalam jangka panjang. Karena di dalam kedelai itu ada kandungan yang namanya adalah isoflavon. Isoflavon ini istilahnya disebut dengan fitoestrogen alias menyerupai hormon estrogen. Kalau kita konsumsinya kebanyakan, sehari banyak banget dan juga setiap hari, yang terjadi adalah bukan tidak mungkin estrogennya ini terlalu tinggi dan hormon testosteronnya justru akan tertekan. Inilah yang kemudian dapat menekan fungsi sperma. Makanya buat para pria-pria, kalau misalnya sedang program hamil, coba deh dikurangi untuk konsumsi kedelainya, juga harus hindari pare dan daun pepaya. Tambahan lagi ya, hati-hati kalau misalnya kita memiliki kondisi obesitas alias kegemukan. Pada orang yang makannya terlalu banyak, lingkar pinggangnya lebih dari 90 cm, hati-hati. Lemak yang terlalu banyak ini dia dapat menekan hormon testosteron pria. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah selain hormon ini turun, spermanya juga akan semakin rusak karena hormonnya ini tidak stabil. Makanya sangat penting pada seorang pria harus menjaga berat badan ideal supaya spermanya bagus. Oke, kita lanjut ya ke kebiasaan nomor 6 yang bisa merusak sperma, yaitu adalah penggunaan obat-obat steroid untuk membesarkan otot. Sebetulnya olahraga kekuatan khususnya nge-gym itu sangat bagus sekali loh untuk kesehatan tubuh kita, khususnya fungsi reproduksi dan sperma. Tetapi hati-hati kalau misalnya kita menggunakan produk-produk steroid. Jadi hal ini mungkin salah satu rahasia umum juga ya. Banyak pria-pria yang ingin memperbesar ototnya dengan cara yang lebih cepat. Salah satunya adalah dengan menyuntikkan obat-obatan steroid. Ada yang dalam bentuk suntikan dan ada pula yang dalam bentuk obat minum. Pemberian obat steroid ini betul, dia akan meningkatkan testosteron. Tetapi masalahnya testosteron yang tinggi ini dari luar akan menekan buah zakarnya sehingga akan mengakibatkan ukuran buah zakar pria itu menjadi menyusut. Ini
Ini yang menjelaskan ya, mengapa pada seorang yang menggunakan suntik steroid pembesar otot, salah satu dampak jangka panjangnya itu adalah merusak spermanya. Bahkan semakin lama penggunaannya itu akan semakin buruk untuk fungsi sperma. Mirisnya lagi ya, saya pernah menemui ada pasangan muda yang cerita dia menggunakan steroid awalnya cuma diajak temennya. Ketika program hamil dia ternyata sulit punya anak. Saya cek sperma ternyata gangguan berat, buah zakarnya kecil. Barulah di situ pasiennya cerita ya, kalau dia memang sempat menggunakan steroid dengan dosis yang sangat tinggi sekali untuk memperbesar ototnya. Dan dia melakukan ini dalam jangka panjang. Alhasil ini yang mengakibatkan spermanya menjadi menekan. Makanya saran saya ya buat kalian yang sedang olahraga dan ingin menjaga sperma, sebaiknya hindari ya penggunaan steroid. Oke, sekarang kita akan lanjut ya ke penyebab yang terakhir bisa mengakibatkan gangguan sperma, yaitu adalah penyakit di buah zakar. Ini salah satu kebiasaan sesat bagi pria muda ya yang cukup sering saya temui, yaitu adalah suka jajan sembarangan alias open BO. Nah, ini kadang pria-pria ini suka seks bebas tanpa menggunakan kontrasepsi. Akhirnya apa? Kena infeksi menular seksual, seperti salah satunya adalah gonore alias kencing nanah. Salah satu dampak jangka panjang kalau kita sering kena infeksi menular seksual itu adalah dapat mengakibatkan gangguan dari sperma kita. Bahkan bisa mengakibatkan saluran reproduksinya menjadi tersumbat sehingga spermanya tidak bisa keluar. Terlebih ya kalau misalnya buah zakar kalian itu sakitnya sampai bengkak. Nah, itu gangguannya udah cukup serius. Karena kita harus paham ya, kadang kerusakan di buah zakar itu bisa berdampak permanen. Bengkak sekali dan tidak ditangani dalam jangka waktu yang ideal, maka yang terjadi adalah pabrik penghasil spermanya ini menjadi rusak. Selain itu juga ya harus hati-hati, ada penyakit yang kedengarannya sepele tetapi salah satu komplikasinya itu bisa mengganggu buah zakar dan bisa mengakibatkan kemandulan, yaitu adalah penyakit gondongan. Jadi gondongan ini istilah medisnya adalah parotitis atau infeksi kelenjar air liur ya. Gejalanya sering tuh di pipinya ini menjadi bengkak. Masalahnya adalah infeksi virus gondongan ini dia dapat menyerang juga ke buah zakar. Kalau misalnya kalian kena gondongan dan buah zakarnya kerasa bengkak, saran saya harus hati-hati. Segera dapatkan terapi dan penanganan, jangan sampai dibiarkan dalam jangka waktu lama. Karena yang terjadi kalau buah zakarnya ini bengkak dan dibiarkan lama, bukan nggak mungkin ini dapat menyerang pabrik penghasil sperma sehingga dapat mengakibatkan gangguan produksi sperma secara permanen. Selanjutnya juga harus berhati-hati ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya buat kalian yang mungkin aktif olahraga. Saya cukup sering nemuin pria-pria yang buah zakarnya rusak karena apa? Terbentur keras. Misalnya saat main bola ketendang temennya. Ada pula yang mungkin sering latihan karate karena mungkin posisinya salah, buah zakarnya ketendang. Masalahnya adalah kalau buah zakarnya ini ketendang dengan keras, ini yang bisa mengakibatkan kerusakan. Karena kita harus paham ya, buah zakar kita ini tidak ada tulang pelindungnya. Ketika kena benturan, maka dia akan mengenai secara langsung. Kalau misalnya benturannya ini sangat hebat, dia bisa mengakibatkan kerusakan jaringan buah zakar bahkan hingga perdarahan. Ini yang kemudian dapat mengakibatkan gangguan kesuburan secara permanen. Makanya saran saya kalau kita terbiasa berolahraga harus jaga ya kesehatan dari buah zakar kita. Baik, itu saja ya pembahasan mengenai hal-hal yang dapat mengganggu kesuburan pria. Buat kalian yang penasaran kira-kira apa nih terapi untuk memperbaiki kesuburan, saya punya video yang membahas hal ini. Buat kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.